Hai gengs, balik lagi nih sama aku di Review 105. Sekarang aku mau spoiler film dengan judul Spring. Film ini bergenre horor romantis, tahun 2014, dibintangi oleh Lou Tyler Pucci dan Nadia Hilker. Oke, langsung aja ya. Evan Russell seorang anak muda yang baru aja kehilangan ibunya karena sakit kanker. Besokannya, pas kelar acara pemakaman si ibu, Evan pergi ke bar tempat dia kerja yang saat itu dia lagi ngambil libur. Ya iyalah libur, ibunya kan baru meninggal. Evan ditemenin sama Tom, temennya. Lagi Evan sama Tom ngobrol, si Evan mau ke toilet. Tapi malah berantem sama salah satu pengunjung bar itu karena mau mukul temennya pakai botol. Evan ngebelain temennya kayak ngelindungin gitu. Dia mukul orang itu sampai bonyok. Evan sama Tom lanjutin minum lagi kan di belakang bar. Dan ternyata kejadian Evan berantem tadi dilihat sama manajernya. Manajernya nyamperin Evan, terus mencat dia. Sebelumnya si manajer bilang supaya Evan harus rubah sifatnya. Padahal Evan begitu kan mau belain temennya ya kan. Evan pulang tuh sama Tom. Di jalan Evan ngomel-ngomel. Sampai rumah, Evan ngobrol lagi sama Tom sambil minta dicariin kerjaan gitu. Tapi temennya malah nyaranin supaya Evan jalan-jalan buat ngilangin stresnya. Besok paginya Evan berangkat ke Italia. Segampang itu gak sih dia jalan-jalan? Untung uangnya ada ya. Sampai di Italia, tepatnya setelah Evan sampai hotel, Evan ketemu 2 orang asal UK yang jadi temennya selama dia di Italia. 2 orang ini ngajak Evan jalan-jalan ke pesisir Italia. Ya, sekalian patungan buat bensinnya biar lebih ringan kan. Berangkat deh tuh mereka bertiga. Sampai di pesisir Italia, mereka nongkrong di kafe. Nah, di kafe itu Evan lihat ada cewek pakai baju merah lagi duduk sendirian. Disamperin sama Evan. Setelah bas-bis-bus, si cewek ini malah minta Evan supaya nemenin dia. Evan kaget. Di situ Evan to the point gitu ke ceweknya. Kok lu jadi cewek gampangan banget? Sebel ya, cowok mulutnya begitu. Si Evan nolak dengan alasan dia malam ini lagi sama teman-temannya. Kalau besok Evan bisa nemenin. Tapi si cewek nggak mau. Sekarang malah Evan yang maksa supaya besok bisa ketemuan lagi. Mungkin sebenarnya Evan bingung, campur penasaran juga sama si cewek ini. Akhirnya cewek itu pergi. Besok paginya, Evan sama 2 temannya itu pisah. Mereka mau ke Amsterdam, sedangkan Evan stay di Italia. Alasannya sih gara-gara Evan mau ketemu lagi sama cewek yang semalam itu. Abis dari situ, Evan nyari kerja tuh. Dan keterima di tempat pertanian lokal. Enak deh, masa dia difasilitasin kamar sendiri. Terus dia dijelasin kerjanya ngapain aja. Udah tuh kan, Evan lagi jalan-jalan. Dia ketemu lagi sama cewek yang baju merah itu. Kenalan deh mereka. Evan jadi tahu kalau itu cewek namanya Louis, pelajar yang lagi ngelakuin penelitian tentang evolusi genetika. Berat banget ya penelitiannya. Mereka ngobrol sampai malam dan lanjut ngelakuin hal yang enak-enak. Terus di pagi harinya Louis bangun duluan sebelum Evan dengan kondisi muka yang udah berubah jadi monster. Abis itu Louis ninggalin Evan gitu aja. Siangnya mereka ketemu lagi deh di toko es krim. Evan nanya kenapa dia ninggalin Evan. Terus Louis kayak pura-pura gak kenal gitu, gak inget siapa Evan dan apa yang udah mereka lewatin semalam. Evan bingung lah pasti. Tapi tiba-tiba Louis ketawa. Ternyata Louis cuma mau ngerjain Evan doang. Terus mereka lanjut jalan berdua lagi deh. Malamnya Evan lagi di rumah Louis. Louis cerita kalau dia bisa macam-macam bahasa. Pas mereka lagi seru ngobrol, Louis ngeliat di kaca kakinya itu bernanah. Louis ngambil suntikan dan izin ke toilet sama Evan. Di toilet, Louis udah hampir mau berubah tuh jadi manusia serigala. Tapi untungnya udah keburu disuntikin pakai suntikan yang tadi. Lagi Louis di toilet, Evan di ruang tamu ngeliatin buku sama poster-poster yang semuanya itu berkaitan sama evolusi makhluk vertebrata dan anatomi manusia. Kelar dari kamar mandi, Evan ngajak Louis buat jalan-jalan lagi besoknya.
jalan ke pantai. Tapi Louis nggak mau, alasannya dia sensitif sama sinar matahari. Nah, akhirnya mereka jalan tuh malamnya. Mereka ngedate di kafe. Ada satu momen si Evan minta tolong ke pelayan untuk fotoin Evan sama Louis berdua. Louis di situ kelihatan sih nggak nyamannya. Pas mau dijepret, Louis malah nengok ke samping yang buat hasil fotonya tuh nggak bagus. Louis langsung ngalihin pembicaraan dan minta Evan ceritain tentang keluarganya. Dan kali ini Evan yang nggak nyaman. Karena ngerasa Evan nyeritainnya kayak mau enggak, si Louis ngambek, pergi dari kafe dan jalan-jalan ke pantai. Evan buntutin tuh Louis dari belakang sambil minta maaf. Akhirnya Evan mau ceritain tentang keluarganya. Tapi Evan juga ngasih alasan kenapa tadi dia sempat gak mau cerita. Karena kayak gak pas gitu gak sih cerita pas lagi dinner romantis. Louis juga cerita nih di sini kalau dia punya kelainan mata. Jadi mata kanan kirinya tuh warnanya beda. Besokannya Louis kan lagi praktek. Dia meriksa pasien. Terus pasiennya bilang kok kayak ada bau yang gak enak. Buru-buru Louis nyium badannya sendiri. Gak taunya ada luka deket keteknya. Terus pas besokannya Evan ketemu Louis lagi dan ngasih buku, katanya sih oleh-oleh. Buku ini covernya tuh mirip sama si Louis yang kelainan mata juga. Sampai malamnya mereka kencan seperti biasa di tempat biasanya juga. Di sini Louis ngerasa aneh sama tubuhnya dan dia sadar kalau dia bakal berubah bentuknya. Louis izin untuk pulang duluan, beralasan kalau klinik bakal buka lebih pagi, jadi dia harus tidur lebih cepat juga. Pas Louis lagi mau berubah, Louis disamperin sama turis cabul. Turis ini pikir Louis itu cewek nakal. Pas turisnya makin ngedeketin, Louis udah berubah dong jadi reptil. Ya akhirnya turis ini diserang, terus meninggal. Mayatnya besok ditemuin di pinggir pantai. Ih, ngeri banget ya. Malamnya Evan ke rumah Louis, tapi Louis malah minta putus aja. Evan minta penjelasan, di situ Louis nggak mau ngejelasin. Pas kelar kerja di pertanian lokal itu, Evan cerita ke Angelo, si pemilik pertanian, kalau Evan abis diputusin sama pacarnya. Dan di saat yang bersamaan, ada petugas imigrasi yang datang ke pertanian punya Angelo itu. Angelo nyuruh Evan kabur, soalnya Evan kan pekerja ilegal. Evan bingung mesti kemana. Akhirnya Evan pergi ke rumah Louis. Sampai di rumah Louis, Evan denger kayak ada barang jatuh. Nah di situ tuh si Evan takut kalau Louis kenapa-napa. Evan dobrak pintu rumahnya. Akhirnya untuk pertama kalinya Evan ngelihat bentuk lain dari Louis. Louis kayak udah hampir berubah jadi monster sambil usaha mau ambil suntikan. Itu loh yang awal-awal dia pakai di kamar mandi waktu dia mau berubah juga. Terus dibantuin sama Evan. Akhirnya suntikan itu disuntikin ke lehernya Louis. Pelan-pelan Louis berubah lagi jadi manusia. Evan cuma bisa ngeliatin antara shock sama ketakutan. Pas semuanya udah tenang, Louis juga udah balik jadi manusia lagi tuh di situ. Evan minta penjelasan. Awalnya Louis nggak mau ngomong, tapi akhirnya ngomong juga sih. Dia ngejelasin cewek yang di cover buku yang waktu itu Evan kasih. Sebenarnya itu Louis. Dia berpose untuk cover buku itu udah dari 2000 tahun yang lalu. Terus penyakit kelainan mata yang waktu itu sempat Louis ceritain, itu penyakit turun menurun yang nanti akan diwarisin untuk dirinya sendiri. Nah lo bingung gak tuh? Oke, jangan di skip ya, nanti aku jelasin. Louis tiba-tiba bilang ke Evan, kamu tahu nggak tentang sel batang embrio? Evan ya agak ngerti dikit-dikit sih. Dia bilang itu sebagai sel penyembuh atau sebagai obat awet muda. Nah saat ini di tubuh Louis lagi mengkonsumsi sel batang embrio yang dia punya. Jadi nanti Louis akan terus awet muda dan usianya nggak nambah-nambah. Evan di situ kayak bengong dengerin penjelasannya Louis. Hah, sel embrio? Berarti sekarang Louis lagi hamil dong. Iya benar, Louis lagi hamil dan hamilnya sama Evan. Jadi pas mereka enak-enak pertama kali itu, Louis secara nggak langsung emang sengaja minta dihamilin. Setelah seminggu kehamilan Louis, umurnya dia tuh
kembali lagi ke umur 20 tahun dan dengan DNA yang 50% baru. Hal ini akan berlangsung selama 20 tahun kemudian. Terus nanti akan butuh sel yang baru lagi kalau emang udah sampai masanya. Jadi setiap 20 tahun Louis akan berubah fisik terus dan ngejalanin hidup yang baru lagi. Jadi sebelum tubuhnya Louis konsumsi sel embrio yang dikandungnya itu, Louis bakal berubah bentuk terus ke makhluk-makhluk evolusi masa lampaunya. Nah, Evan sama Louis tuh debat tentang keadaan yang dialami sama Louis sekarang. Pas mereka udah mulai tenang, Evan mulai bisa nerima kekurangannya Louis dan minta supaya mereka tetap sama-sama. Louis di situ nolak mentah-mentah. Soalnya besok tuh Louis udah berubah ke fisik yang baru lagi, atau malah bisa jadi dia jadi monster yang nyeremin. Tapi Evan kekeh dong. Dia malah minta supaya bareng terus di sisa-sisa terakhir hidupnya Louis. Di 24 jam terakhir, mereka jalan-jalan ngabisin waktu berdua. Louis cerita kalau dia sebenarnya kaya, punya perahu pribadi, apartemen di Roma, Paris, bahkan di Bali juga punya. Kekayaan dia di masa lalu katanya. Tapi ya dia bingung juga, soalnya kan harus bolak-balik ganti KTP. Sampai deh mereka di satu gereja, Louis di sini mukanya udah mau berubah, udah muncul ekor juga. Evan bilang ke Louis kalau Louis harus cepet disuntikin. Suntikannya ini sebenarnya berisi sel-sel yang bisa menghambat sementara perubahan tubuh Louis pas dia berubah jadi monster. Terus Evan nanya ke Louis, ada cara nggak biar Louis nggak berubah? Terus Louisnya jawab, ada caranya. Louis harus jatuh cinta sama orang, dan itu akan menghasilkan hormon oksitosin yang menghambat terkonsumsinya sel embrio di tubuhnya Louis. Tapi ya resikonya Louis nggak akan regenerasi lagi dan bisa meninggal kayak manusia pada umumnya. Evan nanya ke Louis, dia cinta nggak sama Evan? Louis jawab enggak, dan dia nggak bakal nyerahin keabadiannya ke orang yang baru dia kenal. Di situ Evan usaha banget gimana caranya supaya Louis jatuh cinta sama Evan. Akhirnya mereka pergi ke Pompei, kampung halamannya Louis. Di Pompei Louis ceritain keluarganya. Jadi Louis begini tuh karena nurun dari ibunya. Louis juga bilang ke Evan kalau besok pagi pas matahari mulai muncul, Louis udah berubah jadi monster yang nyeremin. Tapi Evan mah cuek aja karena udah cinta juga kali ya. Sampai Louis tidur di pangkuannya Evan cerita tentang kehidupannya. Cerita juga tentang mereka akhir-akhir ini. Cerita yang seneng-seneng deh pokoknya. Pas Evan lagi cerita gitu, Evan dengar ada suara yang aneh, kayak suara Louis mau berubah gitu. Pas matahari muncul, Evan ngeliat Louis dan ternyata Louis nggak berubah dong. Dia tetap jadi Louis yang lama. Terus di situ filmnya kelar deh. Yeay, seneng banget aku sama endingnya. Nah, dari film yang aku spoilerin tadi, aku bisa tarik kesimpulan supaya kalian gak bingung juga. Jadi, Louis ini punya penyakit keturunan namanya heterokromia. Warna matanya beda sebelah, penyakit ini akan terus diwarisin ke dirinya sendiri. Terus Louis ini juga mutan yang usianya udah 2000 tahun. Suntikan Louis yang berisi cairan yang bisa mempertahankan kondisi manusianya supaya nggak berubah, itu nggak efektif ternyata. Louis itu abadi, dia akan meregenerasi tubuhnya tiap 20 tahun sekali. Makanya setiap 20 tahun itu dia bakal nyari cowok buat hamilin dia. Wow banget nggak sih? Nah terakhir, Louis juga bakal kehilangan keabadiannya kalau dia cinta sama orang. Dan di situ Evan berhasil buat Louis jadi manusia normal yang nantinya juga bakal tua terus meninggal deh. Mungkin kalau kalian ada yang udah pernah nonton terus punya pendapat lain, boleh loh tulis di komentar. Soalnya kesimpulan ini dari asumsiku pribadi. Oke, thank you ya udah mau dengerin aku kali ini. Sehat selalu kalian. Bye.